Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Amani Al-Hashimi rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar ketakwaan ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa kiat supaya kita bisa meraih ketakwaan. Kiat yang pertama apa Pak Bu? Belajar ilmu agama ya. Kemudian yang kedua apa? Mentadaburi Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya sampun hafal Pak Bu? Insya Allah nggih hafal nggih. Pripun? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Doa yang kedua pripun? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, sekarang kita masuk ke kiat yang berikutnya, yaitu yang keempat nggih. Kiat yang keempat adalah jika kita ingin mudah untuk meraih ketakwaan, maka bertemanlah dengan orang-orang yang bertakwa. Ini cara yang keempat supaya kita bisa merasakan nikmatnya ketakwaan. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang bertakwa. Kenapa kita harus berteman dengan orang-orang yang bertakwa? Karena yang namanya teman itu narik Pak Bu. Cepat atau lambat kita akan kebawa arus pertemanan. Itu sudah menjadi sunnatullah ya. Jika kita nggak bisa menjaga diri kita, kita akan kebawa arus. Makanya orang Arab itu mengatakan as-sahibus sahib. Yang namanya teman itu narik ya. Cepat atau lambat pasti kita akan kebawa dengan teman kita. Sebagian mereka juga mengatakan at-tuyuru ala ashkaliha. Yang namanya burung itu pasti berkelompok dengan sekawanannya. Jadi kata para ulama, manusia itu ibarat burung. Dia tidak akan gabung kecuali dengan burung yang sejenis. Manuk emprit ya karo manuk emprit. Elang ya karo elang ya. Nggak ada kayaknya elang batiran karo emprit deh. Empritnya sing dimbat ya malah. Jadi manusia itu mirip kayak kawanan burung. Dia akan ternilai dengan temannya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda Pak Bu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai sahih oleh para ulama. Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih. Agama seseorang itu sesuai dengan temannya. Jadi barometer agama seseorang, ukuran agama seseorang itu ada pada sahabatnya. Kalau kita pengen melihat orang itu ukuran agamanya kayak gimana, lihat saja temannya. Kalau temannya taat, rajin, temannya taat. Taat itu ketaatan ya. Kalau temannya itu
rajin ya ibadah, menjalankan ketaatan, kemudian menjaga kewajiban-kewajiban, menunaikan amalan-amalan sunnah, insya Allah zahiriyahnya dia mirip seperti sahabatnya. Tapi kalau sebaliknya, dia kok bersahabatan dengan orang yang nuwun sewu, nggak soleh, ya, bahkan kewajiban-kewajiban Allah dilanggar, ditinggalkan, perintahnya dilanggar, ya, diterjang, maka agamanya ya mirip seperti sahabatnya. Ini kata Nabi, seseorang barometer agamanya itu persis kayak teman dekatnya. Nabi di sini mengatakan khalil. Khalil itu teman sing paling perak banget, Pak Bu. Melebihi dari sahabah, ya. Sohib itu kan sahabat. Khalil itu lebih dekat dari sahabat. Berarti benar-benar teman kentalnya. Kemudian kata Nabi, beliau berpesan, falyanzur ahadukum man yukhalil. Oleh karena itu, perhatikan siapa yang kalian jadikan teman, ya. Karena teman itu bisa menjadi barometer agama seseorang. Makanya dalam riwayat lain Nabi SAW itu mengumpamakan, Pak Bu, pertemanan itu ya seperti seseorang bersama dengan penjual minyak wangi atau pandai besi. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita ikut ke bawah wanginya tidak? Ke bawah. Meskipun kita nggak pernah beli minyak wangi, tapi abendina jeceran terus melu katut wangi, padahal orang tahu parfum. Tapi sebaliknya, kalau kita berteman dengan, ya ini perumpamaan saja nggih, dengan pandai besi, ya pandai besi niku nggih kadang sing bikin pedang, bikin tombak, ya pokoknya yang kerajinan besi lah. Kita berteman dengan dia, ya cepat atau lambat badan kita jadi sangit, ya karena kena asapnya, atau mungkin kaos kita jadi rusak karena kena bara apinya. Ya, ini sebuah perumpamaan dari Nabi SAW untuk memperhatikan siapa teman kita. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan dalam riwayat lain Rasulullah SAW juga pernah berpesan, la tusahib illa mu'minan. Sebisa mungkin engkau itu berteman dengan orang yang benar-benar beriman. Sebisa mungkin engkau itu berteman dengan orang yang benar-benar beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Dan sebisa mungkin makananmu itu habis oleh orang yang bertakwa. Jadi di sini ada pesan tersiratnya, Pak Bu. Kalau mau neraktir makan-makan, sebisa mungkin ngajak orang-orang yang soleh, ya. Loh Ustaz, berarti sing ora soleh ora usah diajak? Bukan seperti itu. Ini min babil afdholiyah, dari segi keutamaan, ya. Bukan berarti kita melarang tinggalkan yang enggak soleh, yang enggak bertakwa, enggak. Kalau pengen yang lebih utama, kata Nabi SAW, makan-makan itu bareng dengan orang-orang yang soleh, ya, kayak walimah misalnya, ada pesta pernikahan, sunatan, apa malih biasanya nikahan karo sunatan toh biasanya ini apa malih, ya yang semisalnya gitu nggih, napa rumah baru, ya istri baru mandang napa. Nah, yang dipanggil itu ya sebisa mungkin orang-orang yang bertakwa, orang soleh, nggak cuma pejabat tok, ya, yang pejabat pelaben modalnya balik kok, ya. Bukan itu, ya. Yang kita cari adalah keberkahan dalam makanan tersebut. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah kiat yang keempat, yaitu berteman dengan orang-orang yang bertakwa. Dengan begitu maka kita akan terpengaruh dengan ketakwaan mereka atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.